Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam pengembangan Pancasila sebagai sistem etika, penting bagi kita untuk meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Pancasila sebagai sistem etika ini sangatlah penting, khususnya terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi akan bersih maharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, serta baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Archibald dalam Axiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk seperti korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archibald yaitu maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila terkait dengan masalah korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan keadilan sosial karena korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Sama halnya seperti Indonesia yang memiliki para pejabat yang rakus. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur, Menteri Edi tertangkap dalam operasi tangkap tangan sepulang dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Pada saat kunjungan di Amerika Serikat, Edi dan istrinya diduga membelanjakan uang senilai 750 juta rupiah yang berasal dari dugaan pemberian hadiah dalam kasus ekspor benih lobster, persis di saat rakyatnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Ketika orang-orang sakit kewalahan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit yang penuh dengan pasien COVID-19, Wali Kota Cimahi malah melakukan suap izin pembangunan rumah sakit. Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priyatna, menjadi tersangka kasus suap izin pembangunan rumah sakit umum Kasih Bunda Cimahi dan ia diduga menerima komitmen fee sebanyak 3,2 miliar rupiah. Dan yang lebih parahnya lagi, para pejabat Kementerian Sosial malah melakukan suap bantuan sosial COVID-19 di saat rakyat sedang kelaparan. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada Desember 2020. Pihak vendor dan Juliari menegosiasikan fee yang akan disetor. Dalam kasusnya, vendor diduga menyetor Rp10.000 per paket dan sembako senilai Rp300.000 per paket. Semua itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu beratnya beban rakyat. Di saat semua sedang berduka, bagaimana bisa mereka korupsi di era pandemi? Apakah mereka sudah tidak punya etika? Kasus-kasus korupsi yang telah terjadi membuktikan bahwa para politikus dan pejabat kita sedang krisis etika dan moral. Kita sebagai rakyat tentunya tidak mau hal tersebut terjadi kembali. Yang kita harapkan adalah para pejabat yang kaya akan etika dan moral. Solusi terbaik bagi pelaku kejahatan pastinya adalah membuat mereka kapok, entah itu dengan memberikan kesadaran atau bahkan dengan memberikan hukuman mati. Bukan hanya mereka yang dapat berkuasa, justru disinilah hak rakyat untuk memberikan suara.